Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas C yang berjudul Female Directors, Capital Structure and Financial District. Itu orang anggotanya itu ada Clarissa, saya sendiri Lieni, ada Sean, Valencia, dan Windy. Oke, next. Kita masuk di introduction. Jadi pada artikel jurnal ini membahas peran penting Dewan Direksi dalam tata kelola perusahaan, khususnya keuangan perusahaan. Dan fokus utamanya itu apakah keberadaan direktur perempuan mempengaruhi struktur modal seperti tingkat utang, biaya utang, dan juga jangka waktu utang, serta kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. Selanjutnya, literatur review itu di sini penulis menekankan bahwa teori agensi dan teori perilaku berbasis gender dapat saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana keberagaman gender berdampak pada pengambilan keputusan finansial dalam perusahaan. Berikutnya literatur review dan hipotesis 2.2 Women on the Board of Directors. Bagian ini menjelaskan dampak perempuan di Dewan Direksi berdasarkan studi sebelumnya dan landasan teoritis. Yang pertama itu pengaruh positif perempuan di Dewan. Yang pertama lebih hati-hati. Perempuan cenderung risk averse, yaitu menghindari risiko berlebihan. Hal ini dapat mengurangi utang besar dan spekulasi. Yang kedua transparan, meningkatkan kualitas pengawasan. Hal ini dapat minimalkan konflik keagenan. Yang terakhir itu keputusan lebih baik. Studi Adam dan Ferreira 2009 menunjukkan Dewan beragam gender meningkatkan kinerja. Yang kedua, temuan yang bertentangan, yaitu beberapa penelitian, contohnya itu Chappell dan Humphrey 2014 menyatakan gender diversity tidak selalu berpengaruh pada kinerja keuangan. Yang kedua, tokenisme. Perempuan diangkat hanya untuk formalitas tanpa peran strategis. Yang ketiga, hipotesis penelitian yang dikaitkan dengan hasil sebelumnya. H1. Ketika perempuan di dewan, risiko kebangkrutan menurun karena pengawasan yang ketat dan kebijakan yang konservatif. H2 sampai H4. Ketika perempuan di dewan, leverage menurun, biaya utang juga menurun, dan utang jangka pendek meningkat karena efek kehati-hatian. Contoh nyata, perusahaan dengan 30% direktur perempuan mungkin lebih memilih utang 20%, sedangkan perusahaan tanpa perempuan memilih 30% dan mendapat bunga lebih rendah dari bank karena dianggap lebih stabil. Kesimpulannya, meski ada ketidakkonsistenan, mayoritas bukti mendukung bahwa perempuan di dewan meningkatkan tata kelola dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian sampel sama metodenya. Jadi sampelnya itu kita gunakan dari 1.416 perusahaan non-bank di 21 negara Uni Eropa dari tahun 2002 sampai 2019. Jadi dilakukan sebanyak 11.123 observasi data dari Thomson Reuters Icon. Terus di bagian metodenya sendiri itu kita gunakan untuk risiko kebangkrutan itu kita pakai BR, jadi regresi logistik variabel binary. Nah, jadi dari struktur modalnya itu sendiri kita gunakan leverage, debit sama C debit. Nah, jadi ada dua sistem GMM yang bisa atasi hedonitas pakai Leach variables. Jadi kita juga lakukan uji Hansen test. Jadi validasi instrumen sama AR1 plus slash AR2. Itu untuk cek auto korelasinya. Jadi misalnya contoh dalam perusahaan itu dengan 25% direktur perempuan, leverage-nya itu 1,39%. Jadi jauh lebih rendah. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 1.416 perusahaan non-perbankan di Eropa. Jadi selama tahun 2002 sampai 2019. Jadi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh keberagaman gender dalam dewan direksi terhadap struktur modal dan kemungkinan kebangkrutan pada suatu perusahaan dengan di mana dilakukan dengan cara mengukur risiko kebangkrutan
menggunakan skor Altman Z atau zona abu-abu yang dikeluarkan, serta menerapkan regresi logistik untuk analisis kebangkrutan dengan metode GMM yang tadi. Jadi dua langkah itu dilakukan untuk mengetahui bahwa struktur modalnya ini bagus atau tidak. Terus sambil mengontrol variabel-variabel seperti ukuran dewan, independensi, dualitas CEO, ROA, ukuran perusahaan, dan lain-lainnya. Serta kita juga harus pastikan validitas model uji, model validitasnya itu dengan melakukan model uji AR1, AR2, dan Hansen. Meskipun kadang terdapat keterbatasan seperti potensi bias akibat data yang hilang atau pengukuran gender yang hanya berbasis persentase. Selanjutnya ada result 4.1, statistik deskriptif dan uji univariat. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu dewan direksi. Pertama itu rata-rata 10,5 anggota dewan, 17,4% direktur perempuan, 53,7% direktur independen, dan 21% CEO merangkap ketua dewan atau duality. Yang kedua itu ada korelasi. Tidak ada multikolinearitas atau korelasi antar variabel yang kurang dari 0,6. Yang kedua ada uji univariat atau perbandingan perusahaan sehat versus perusahaan bangkrut. Nah, yang pertama itu ada direktur perempuan 16,6% atau bangkrut versus 17,6% atau sehat secara signifikan lebih rendah. Yang kedua, direktur independen 51% versus 54,8% lebih rendah di perusahaan bangkrut. Yang ketiga ada ukuran dewan 11,6 versus 9,2 anggota lebih besar di perusahaan bangkrut. Dan yang terakhir CEO duality 25,6% versus 17,4% lebih tinggi di perusahaan bangkrut. Kemudian yang ketiga itu ada implikasi awal. Perusahaan dengan lebih banyak direktur perempuan dan independen cenderung lebih sehat secara finansial. Dan dewan besar dan CEO duality terkait dengan risiko kebangkrutan lebih tinggi. Oke, next. Contoh interpretasinya, perusahaan dengan dewan kecil 20% perempuan dan tanpa CEO duality memiliki set score lebih tinggi atau lebih stabil dibanding perusahaan dengan dewan besar sebanyak 12 anggota dan tanpa direktur perempuan. Dan untuk keterbatasannya, analisis univariat belum mengontrol faktor lain. Butuh regresi multivariat untuk hasil yang lebih akurat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam hasil regresi logistik atau risiko kebangkrutan. Nah, hasil tetap konsisten setelah mengontrol berbagai faktor seperti profitabilitas atau ROA yang menunjukkan pengaruh negatif kuat terhadap kebangkrutan, sementara leverage justru meningkat risiko secara signifikan. Adapun hasil regresi multivariat atau struktur modal, yang pertama itu leverage. Nah, ini perusahaan lebih banyak direktur perempuan cenderung memiliki tingkat utang yang lebih rendah. Setiap peningkatan 10% proporsi perempuan tuh di dewan berkaitan dengan penurunan leverage sebesar 1,39%. Yang kedua itu ada jatuh tempo utang. Nah, ini keberagaman gender dewan juga terkait dengan struktur utang yang lebih pendek. Namun perusahaan yang dengan leverage tinggi justru cenderung memiliki banyak utang jangka panjang. Yang ketiga itu ada biaya utang yang menarik keberagaman gender yang tidak hanya memengaruhi jumlah utang tetapi jumlah biayanya. Nah, perusahaan juga itu dengan dewan yang lebih beragam tuh lebih mampu memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Nah, kesimpulannya itu ada dari implikasi ini semua hipotesis penelitian terbukti itu kayak keberagaman gender dewan memang menurunkan risiko kebangkrutannya. Terus yang kedua itu ada mengurangi ketergantungan pada utang, menurunkan biaya peminjaman, terus membentuk struktur
utang yang lebih konservatif. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa kayak penelitian ini mendukung pentingnya kebijakan keberagaman gender di tingkat Dewan Direksi yang tidak hanya sebagai isu kesetaraan, tetapi juga sebagai strategi pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Oke, untuk discussion-nya sendiri, penulis menegaskan bahwa keberagaman gender dalam Dewan Direksi bukan hanya persoalan keadilan sosial ataupun pengelolaan talenta, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan perusahaan. Temuan utamanya itu menunjukkan bahwa keberadaan direktur perempuan terkait dengan penurunan risiko kebangkrutan, lebih rendahnya leverage atau tingkat utang, biaya utang yang lebih rendah, serta penggunaan utang jangka pendek yang lebih besar. Hasil ini mendukung teori agensi dan teori perilaku berbasis gender, di mana perempuan dianggap lebih berhati-hati dan cenderung mengurangi risiko. Dan studi ini juga menambahkan dimensi baru dengan menganalisis beberapa aspek struktur modal sekaligus, serta menggunakan data lintas negara. Kesimpulan dari jurnal ini, yang paling utama adalah keberagaman gender di Dewan Direksi berdampak positif terhadap struktur modal dan kesehatan keuangan perusahaan, di mana perusahaan dengan direktur perempuan cenderung memiliki struktur modal yang lebih konservatif, biaya pendanaan yang lebih rendah, serta risiko kebangkrutan yang lebih kecil. Dan studi ini juga mendukung pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan di tingkat strategis dan memberikan dasar empiris bagi kebijakan yang mendorong keberagaman gender dalam tata kelola perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.